wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, di sini aku mau menjelaskan lagi ya untuk apa sih algoritma pemrograman yang ada di informatika. Jadi kalau kalian ngambil kuliah teknik informatika atau informatika, pasti kalian akan mempelajari materi ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke yang namanya pemrograman algoritma pemrograman yang di dalamnya lebih besar, kita harus tahu dulu algoritma itu seperti apa sih. Mungkin kalau kalian masih ingat, kalau kalian ini yang kuliah di informatika materi-materi awal ya, itu pasti dijelasin algoritma seperti apa. Di sini aku mau jelasin lagi apa sih algoritma itu. Nah, oke, jadi konsep dasarnya, hukumnya ya tentang algoritma. Algoritma itu adalah proses atau rules, aturan untuk kalkulasi, atau bisa dibilang adalah proses yang digunakan untuk melakukan kalkulasi. Itu berdasarkan Oxford Dictionary ya. Selanjutnya ada lagi dari beberapa sumber yang lainnya disebutin bahwa algoritma itu adalah komputasi prosedur atau prosedur komputasi yang terdefinisikan secara jelas, dan dia mengambil beberapa nilai atau beberapa set nilai atau as input dan prosedur sama value. Jadi dia mengambil beberapa nilai dan dia menggunakan input dan output sebagai value-nya sehingga bisa terdefinisikan prosedur komputasinya seperti apa. Selanjutnya kita bisa we can also view algorithm. Jadi kita bisa melihat algoritma itu sebagai tools yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan komputasional secara spesifik. Jadi seperti itu. Oh ya, materinya ini aku bikin bahasa Inggris ya. Soalnya untuk beberapa referensi yang aku pakai itu rata-rata bahasa Inggris semua. Jadi sekalian aja deh aku ambil yang bahasa Inggris saja, tapi di sini aku jelasin pakai bahasa Inggris aja. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk notasinya di dalam algoritma itu, misalkan contohnya nih, jadi konsep dasarnya kita pengen menyelesaikan ekspresi matematika 5x2. Sebenarnya ada dua cara untuk menyelesaikan ekspresi itu. Yang pertama adalah kita menambahkan 2 sebanyak 10 kali, atau kita menambahkan 5 sebanyak 2 kali. Nah, itu merupakan salah satu penyelesaian notasi dari algoritma. Jadi notasi algoritma itu seperti itu. How we make this in algorithm. Jadi kalau misalkan di dalam algoritma ini bisa, kalau contohnya di sini, ini bisa aku bilang ini adalah yang namanya pseudocode. Jadi how we make this algorithm. Nah, ini adalah pseudocode. Jadi pseudocode. Oh, salah, bukan. Pseudocode itu hampir mendekati coding aslinya, jadi salah. Jadi kalau ini adalah algoritma notasinya secara umum. Kalau ini yang simpelnya yang dua ini. Tapi kalau kita pengen mendekati dia ke program, seharusnya kita bikin seperti ini. Untuk melakukan penyebelahan atau menyelesaikan ekspresi ini, kalian bisa lihat ini langkah-langkahnya. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, kita inisialisasikan 3 integer. C to n to 0. Jadi nanti ada 3 integer. Selanjutnya jika A is 0, where dot, jika C bla 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 dan seterusnya. Kalian bisa masukkan, bisa kalian coba ya di sini ya. Bisa kalian baca, nanti kalian tinggal pause saja video aku, kalian bisa lihat nanti apa aja sih algoritma itu seperti apa sih jalannya itu ya. Oke. Jadi selanjutnya, nah ini pseudocode tadi sudah yang seperti aku bilang ya. Pseudocode itu mendekati coding sebenarnya. Jadi sebenarnya base-nya sih pseudocode itu bahasa C atau Java sebenarnya yang paling dekat ya. Jadi kalau kalian sudah familiar dengan C atau Java, mungkin pseudocode itu gampang, kalian bisa membuat pseudocode-nya. Ini contoh pseudocode itu seperti ini. Ini merupakan pseudocode dari algoritma yang sebelumnya. Jadi tadi aku bikin saling berkelanjutan ya, bukan sinambungan. Jadi di sini adalah mendekati program yang sebenarnya. Ini contoh pseudocode. Ya bacanya ya sama, function. Di sini kalian bikin fungsi, nama fungsinya apa, multiply, integer A, B. Nah ini adalah contoh pseudocode. Selanjutnya, algoritma itu sebagai teknologi dalam komputasi. Suppose computer were infinitely fast and computer memory was free. Jadi sekarang ini komputer itu perkembangan sangat tidak terbatas ya,
Dan juga memori komputer itu ya sudah free, sudah bayangkan kita sudah membeli komputer itu sudah free memori yang besar banget biasanya gitu ya. Nah, itu lain halnya dalam zaman dulu itu kita beli komputer memori itu export, jadi kita kalau mau beli memori itu harus terpisah. Makanya alasannya kita mempelajari algoritma ini adalah untuk menangani perkembangan komputer dan komputer yang sangat cepat. Karena dengannya adanya algoritma ini, kita bisa meminimalisir pengeluaran kita dalam penggunaan memori. Gimana sih meminimalisirnya caranya? Oh, nanti kita akan pelajari itu juga. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan. Would you have any reason to study algorithm? Kalau misalkan kita lihat dari kasusnya, perkembangan dari komputer sangat cepat, apakah kamu ini reason, apa kamu ada alasan untuk mempelajari algoritma? Kalau misalkan the answer is yes, jadi kita harus ada alasannya. Jadi seperti yang tadi sudah aku jelasin sebelumnya, jadi tujuannya adalah kita meminimalisir penggunaan memori yang ada dengan algoritma yang sudah kita buat, seperti itu. Selanjutnya, jika nah di sini ini jawaban lagi ya dari yang sebelumnya ya. If computer was invented class, any correct method for solving a problem would do. Jadi jika perkembangan yang komputer tadi yang sudah aku jelasin tadi itu sangat cepat, maka ada beberapa solving untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pasti akan muncul permasalahan yang ada. Semakin berkembangnya komputer ya, dunia perkembangan komputer saat ini pasti ada banyak. Kita bisa juga melakukan you would probably want to your information within a bound of software. Kita bisa juga melakukannya menangani permasalahan itu dengan mempelajari software engineering. Nah, itu bisa juga. Tapi itu hanya software engineering, penyelesaian secara software. Kita belum melakukan penyelesaian secara algoritma. Jadi ya saling berkesinambungan lah. Kita membuat software, pasti di dalamnya ada algoritma yang kita gunakan. Supaya ada masalah, kita bisa selesaikan dengan cepat. Jadi tujuan seperti itu. Algoritma tanpa software itu bisa aku bilang is nothing. Jadi nggak ada algoritma tanpa software itu aku bilang software itu useless ya, tidak ada gunanya. Kalau itu pendapat aku ya. Jadi pasti ada satu atau dua algoritma dan software pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya komputer itu sebenarnya perkembangannya sangat cepat. Ini dibalikin lagi ada ternyata beberapa buku, tapi memorinya yang mahal. Nah, kalau misalkan komputer itu cepat dan kita sudah dapat memori free, tapi kalau misalkan terjadi sesuatu, misalkan perkembangan komputer itu semakin cepat, tapi harga memori mahal, nah itu juga jadi permasalahan. Jadi ada banyak permasalahan. Makanya kita harus secara bijak mempelajari algoritma. Gitu. Nah, ini ada beberapa notasi algoritma yang akan kita pelajari nanti. Nah, mungkin aku akan jelasin di video selanjutnya. Jadi yang pertama adalah notasi asymptotik, kedua adalah big O, yang ketiga adalah big theta, yang selanjutnya adalah big omega. Jadi di sini tujuannya kita belajar notasi itu kita pengen tahu seberapa banyak sih proses yang ada di algoritma yang kita buat ini, seberapa efisien kah algoritmanya. Nah, itu dengan adanya notasi ini kita bisa tahu algoritma kita ini bagus atau enggak sebelum kita implementasikan ke dalam software. Gitu. Nah, analyzing algorithm. Jadi selain definisi-definisi itu yang sudah aku jelasin sebelumnya, kita juga harus melakukan yang namanya analyzing algorithm. Nah, analyzing algorithm itu didasari dari yang ini sebelumnya. Notasi algoritma ini, asymptotik, big O, big theta, dan big omega. Dengan adanya analyzing itu kita bisa memilih beberapa kandidat algoritma yang kita bisa pakai dalam software atau aplikasi yang akan kita buat nanti. Selanjutnya kita bisa designing. Nah, setelah kita analisa, kita masuk ke yang namanya design algorithm. Ini adalah we choose a problem-wise algorithm design. Jadi setelah kita memilih algoritma yang kita gunakan pada saat proses analyzing tadi, nah kita masuk ke designing. Jadi untuk mendesain algoritmanya itu dalam bentuk seperti ini contohnya ini. Nah, ini tahap pendesainan seperti ini. Ada array A di mana dalamnya adalah satu dari J.
seperti itu. Nah, itu adalah tahap-tahap atau dasar-dasar dari algoritma. Jadi setelah kita masuk ke dalam algoritma, baru kita akan masuk ke namanya pemrograman. Jadi algoritma fix selesai, baru kita masuk ke pemrograman, maka disebut dengan algoritma pemrograman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih penjelasan untuk algoritma pemrograman atau algoritma dasar. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.